Perang Merida pada tahun 713 Masehi merupakan salah satu babak penting dalam penaklukan Islam di semenanjung Iberia, wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Andalus. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium dan Visigot di bagian barat daya semenanjung itu, tetapi juga menegaskan kemampuan pasukan Muslim dalam menggabungkan strategi militer, diplomasi, dan keadilan Islam dalam ekspansi mereka. Para sejarawan Muslim memandang perang ini sebagai bagian dari jihad pembebasan, bukan semata ekspansi politik, karena tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan dan menumbangkan tirani yang telah lama menindas penduduk lokal. Menurut catatan para ahli sejarah Muslim, seperti Ibnu Abd al-Hakam dalam karyanya Futuh Misr wa al-Maghrib wa al-Andalus, perang ini terjadi tidak lama setelah kemenangan besar kaum muslimin di Guadalete yang menewaskan Raja Roderick. Setelah pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menguasai sebagian besar wilayah selatan, Gubernur Afrika Utara yang agung, Musa bin Nusyair, mengirim bala bantuan sekaligus turun langsung memimpin ekspedisi ke wilayah barat untuk memperluas pengaruh Islam. Kota Merida pada masa itu merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di wilayah barat daya semenanjung Iberia. Kota ini menjadi pusat pertahanan sekaligus tempat berlindung bagi sisa pasukan Visigot yang masih setia kepada kerajaan lama. Merida memiliki tembok batu yang kokoh, menara pengintai, dan gerbang besar yang mengelilinginya. Di dalamnya terdapat penduduk dari berbagai bangsa, termasuk orang Romawi Latin, Visigot, serta kaum Yahudi yang sebelumnya ditindas oleh penguasa Kristen. Ketika pasukan Islam tiba di sekitar Merida, kota itu dijaga dengan kuat oleh pasukan Visigot di bawah pimpinan salah satu bangsawan yang disebut dalam sumber Arab sebagai Al-Rum Al-Azam, yaitu penguasa yang masih memegang kekuasaan atas wilayah Lusitania. Musa bin Nusyair menempatkan pasukannya dengan rapi dan mendirikan kemah di luar tembok kota. Ia mengatur strategi pengepungan yang terukur dengan tujuan menaklukkan tanpa banyak pertumpahan darah. Para sejarawan Muslim menulis bahwa pengepungan Merida berlangsung cukup lama, diperkirakan hampir 9 bulan. Selama pengepungan itu, kaum Muslimin memperlakukan penduduk yang menyerah dengan penuh keadilan. Mereka tidak merusak ladang di sekitar kota dan tidak menumpahkan darah penduduk sipil. Musa bin Nusyair menugaskan beberapa panglima seperti Abd al-Aziz bin Musa dan Mughith ar-Rumi untuk memimpin serangan di berbagai sisi tembok. Ia juga mengirimkan utusan kepada pihak dalam kota menawarkan perjanjian damai dengan syarat mereka membayar jizyah dan menyerahkan kendali kota kepada Islam. Akan tetapi, penguasa Visigot di dalam kota menolak tawaran itu karena berharap bantuan dari kerajaan Kristen di utara. Ibnu Khaldun dalam Al-Ibar menyebut bahwa pengepungan Merida menunjukkan kecerdikan Musa bin Nusyair dalam menerapkan strategi yang memadukan kekuatan dan kesabaran. Ia tidak terburu-buru menyerang, tetapi memanfaatkan waktu untuk melemahkan moral musuh melalui blokade ekonomi dan tekanan psikologis. Tentara Muslim memutus jalur logistik kota, sementara para penduduk mulai kehabisan bahan makanan. Ketika musim dingin tiba, keadaan di dalam kota semakin memburuk. Sebagian penduduk mulai bernegosiasi secara rahasia dengan pihak Muslim agar mereka diberi jaminan keamanan bila membuka gerbang kota. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, sebagian besar pertahanan kota runtuh dan pasukan Islam berhasil masuk. Setelah Merida ditaklukkan, Musa bin Nusyair memperlakukan penduduknya dengan adil sesuai ajaran Islam. Ia tidak memaksa mereka memeluk agama Islam, tetapi menetapkan perjanjian yang dikenal dengan nama Sulh Merida. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa harta, rumah, dan tempat ibadah penduduk tetap dilindungi. Mereka hanya dikenai pajak ringan sebagai tanda tunduk kepada pemerintahan Islam. Para penduduk Yahudi yang sebelumnya menderita diskriminasi dari penguasa Visigot justru mendapatkan kebebasan beragama yang lebih luas di bawah pemerintahan Muslim.
Hal ini menjadi daya tarik besar bagi banyak komunitas lokal yang kemudian menerima kekuasaan Islam dengan sukarela di wilayah lain. Menurut catatan Al-Maqqari dalam Naf at-Tib min Ghusn al-Andalus ar-Ratib, penaklukan Merida menjadi titik penting dalam perjalanan Musa bin Nusyair sebelum menuju Toledo dan kemudian bertemu dengan Tharik bin Ziyad untuk menyatukan kekuasaan Islam di seluruh semenanjung. Setelah kemenangan itu, Merida dijadikan salah satu markas penting bagi administrasi Islam di bagian barat Andalusia. Kota itu berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan yang menghubungkan daerah-daerah seperti Badajoz, Sevilla, dan bahkan Lisboa. Di bawah pemerintahan Islam, bekas benteng Romawi di kota itu diperbaiki dan digunakan kembali untuk keperluan militer serta administrasi. Sejarawan Muslim menilai bahwa Perang Merida menunjukkan semangat jihad yang tidak hanya berfokus pada penaklukan fisik, tetapi juga pada penegakan keadilan dan pembebasan manusia dari penindasan. Dalam pandangan para ulama seperti Al-Baladuri, kemenangan Islam di Andalusia, termasuk di Merida, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan bijak para panglima yang mencontohkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang. Mereka tidak melakukan pembantaian, tidak menghancurkan rumah ibadah, dan tidak memperlakukan musuh dengan dendam. Prinsip ini menjadikan banyak wilayah yang ditaklukkan menerima Islam bukan karena paksaan, melainkan karena keadilan dan kedamaian yang dibawa oleh para penakluk. Musa bin Nusyair sendiri dikenal sebagai seorang gubernur yang saleh dan berwibawa. Setelah menaklukkan Merida, ia mengirim laporan kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus, mengabarkan bahwa seluruh bagian selatan dan barat semenanjung telah berada di bawah kendali Islam. Khalifah memuji kebijakan dan keteguhannya dalam memimpin. Ia juga mengirimkan surat yang berisi perintah agar Musa tetap memperlakukan penduduk setempat dengan penuh rahmat dan tidak berlaku sewenang-wenang. Surat itu menjadi bukti bahwa ekspansi Islam pada masa itu berjalan di bawah pengawasan moral dan spiritual, bukan hanya kepentingan militer semata. Para ahli sejarah Islam juga menyoroti bahwa setelah penaklukan Merida, banyak penduduk kota itu yang secara sukarela memeluk Islam. Mereka melihat keadilan yang nyata dalam pemerintahan baru, terutama dalam hal pengadilan dan distribusi pajak. Tidak ada lagi perbedaan kasta seperti pada masa kerajaan Visigoth, di mana kaum bangsawan memiliki hak istimewa sementara rakyat jelata hidup dalam kesulitan. Pemerintahan Islam menghapus sistem itu dan menegakkan hukum berdasarkan syariat yang sama bagi semua golongan. Hal inilah yang membuat Andalusia pada masa berikutnya berkembang menjadi salah satu pusat peradaban paling maju di dunia. Ibnu Idzari dalam Al-Bayan Al-Mughrib mencatat bahwa di antara hasil penting dari Perang Merida adalah terbukanya jalan bagi penaklukan bagian barat laut semenanjung. Setelah kota itu jatuh, pasukan Islam dengan mudah memasuki wilayah lainnya tanpa banyak perlawanan. Kota-kota seperti Badajoz, Beja, dan Coimbra kemudian jatuh secara damai karena penduduknya lebih memilih hidup di bawah pemerintahan Islam yang adil daripada kembali di bawah kekuasaan tirani lama. Dalam catatan Ibnu Hayyan, disebutkan bahwa pasukan Muslim bahkan membangun masjid pertama di Merida tidak lama setelah penaklukan sebagai simbol kemenangan spiritual di samping kemenangan militer. Dengan demikian, Perang Merida tahun 713 bukanlah sekadar pertempuran biasa, melainkan momentum penting yang memperlihatkan karakter sejati penaklukan Islam. Ia memperlihatkan bagaimana pasukan Islam mengutamakan dakwah dan keadilan, bukan kerakusan atau balas dendam. Dari peristiwa itu pula, terbentuk pola pemerintahan Islam di Andalusia yang kelak melahirkan generasi ulama, ilmuwan, dan pemimpin besar yang membawa cahaya peradaban ke seluruh Eropa. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, kemenangan di Merida adalah bagian dari janji Allah kepada hamba-hambanya yang menegakkan kebenaran dengan kesabaran, serta bukti bahwa Islam mampu menaklukkan hati manusia dengan akhlak sebelum menaklukkan benteng dengan pedang.
Setelah penaklukan kota Merida, kehidupan masyarakat di wilayah tersebut mengalami perubahan besar yang dirasakan oleh berbagai lapisan penduduk. Kota yang sebelumnya dipenuhi ketegangan akibat kebijakan keras penguasa Visigoth berangsur berubah menjadi tempat yang damai dan makmur di bawah administrasi Islam. Para sejarawan Muslim menulis bahwa kebijakan pertama yang diterapkan oleh Musa bin Nusyair di Merida adalah menata ulang sistem sosial agar tidak lagi berlandaskan pada garis keturunan, melainkan pada prinsip keadilan dan amanah. Ia menghapus segala bentuk penindasan pajak dan menata kembali sistem distribusi tanah agar rakyat kecil mendapatkan hak mereka untuk bertani tanpa harus menyerahkan sebagian besar hasilnya kepada para bangsawan. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang sebelumnya hidup miskin mulai bangkit dan bekerja keras untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dalam beberapa catatan lama, disebutkan bahwa kaum Yahudi yang tinggal di Merida menyambut pemerintahan Islam dengan gembira. Mereka sebelumnya mengalami tekanan berat di bawah kekuasaan Kristen karena dituduh mengkhianati kerajaan Visigoth. Ketika pasukan Islam datang, Musa bin Nusyair memberi mereka perlindungan dan menjamin kebebasan menjalankan agama mereka. Tidak sedikit dari kalangan Yahudi yang kemudian menjadi juru tulis dan penerjemah dalam pemerintahan baru. Mereka berperan penting dalam menghubungkan kebudayaan Arab dengan tradisi Latin Romawi yang masih kuat di wilayah tersebut. Perpaduan ini kemudian menjadi fondasi awal dari keindahan budaya Andalusia yang beragam dan harmonis. Para sejarawan Muslim juga menyinggung bahwa setelah kemenangan itu, Merida menjadi salah satu kota pertama di Andalusia yang memperkenalkan sistem pendidikan Islam. Musa bin Nusyair mengutus para qadi dan ulama dari Afrika Utara untuk mengajarkan Al-Quran, bahasa Arab, serta dasar-dasar hukum Islam kepada penduduk yang ingin belajar. Masjid utama Merida yang dibangun di bekas pusat kota tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat, tetapi juga sebagai madrasah, tempat para pemuda mempelajari ilmu agama dan ilmu umum. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai kota Andalusia lainnya dan menjadi cikal bakal berkembangnya lembaga-lembaga ilmiah yang kelak melahirkan tokoh besar seperti Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, dan Ibnu Bajjah. Di sisi politik, penaklukan Merida memberikan pengaruh besar terhadap penyatuan wilayah Andalusia di bawah kendali Islam. Musa bin Nusyair memahami bahwa kemenangan militer tanpa kestabilan politik tidak akan bertahan lama. Ia menempatkan gubernur-gubernur setempat yang dikenal bijak dan berintegritas. Mereka diambil dari kalangan yang paham syariat dan menguasai adat lokal, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa diterima oleh masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang dilakukan adalah membangun jalan dan jembatan untuk memperlancar perdagangan antara Merida dengan kota-kota lain. Infrastruktur peninggalan Romawi yang masih kokoh diperbaiki dan digunakan kembali. Para sejarawan menyebut bahwa dalam waktu singkat, Merida berubah dari kota pertahanan menjadi pusat ekonomi yang ramai dengan pedagang dari Afrika, Arab, dan Eropa. Ibnu Hayyan dalam karyanya Al-Muqtabis menggambarkan suasana pasca perang di Merida sebagai masa transisi yang penuh berkah. Ia menulis bahwa rakyat merasa heran karena pasukan penakluk yang mereka takutkan ternyata memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Tentara Islam tidak merampas harta, tidak menodai kehormatan perempuan, dan tidak menghancurkan tempat ibadah. Mereka hanya menegakkan aturan baru yang berlandaskan pada hukum Allah. Dari situ tumbuh rasa hormat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Islam. Beberapa keluarga bangsawan bahkan mengirim anak-anak mereka untuk belajar bahasa Arab dan hukum Islam agar bisa memahami cara pemerintahan baru yang sedang diterapkan. Setelah keadaan stabil, Musa bin Nusyair menggunakan Merida sebagai basis untuk mengirim pasukan ke wilayah utara. Ia mengatur rencana untuk menaklukkan Toledo yang merupakan jantung kekuasaan lama kerajaan Visigoth. Namun, sebelum berangkat, ia memastikan bahwa seluruh wilayah selatan dan barat Andalusia berada dalam kondisi aman.
Ia tidak ingin meninggalkan kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh sisa-sisa pemberontak. Dengan demikian, ia menunjuk Abd al-Aziz bin Musa sebagai pengganti sementara di Merida untuk menjaga ketertiban dan mengawasi pelaksanaan hukum Islam. Keputusan itu terbukti bijak karena tidak lama kemudian kota itu menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan panglima yang sedang mempersiapkan misi besar berikutnya. Dalam pandangan para ulama Muslim, keberhasilan Islam menaklukkan Merida dan wilayah sekitarnya bukan semata karena kekuatan pedang, melainkan karena ketulusan dan akhlak para pejuangnya. Mereka berperang bukan untuk harta atau kekuasaan, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah dan membebaskan manusia dari penindasan. Oleh sebab itu, kemenangan mereka disertai dengan keberkahan dan diterima oleh banyak hati. Beberapa ulama bahkan menafsirkan bahwa penaklukan ini adalah bagian dari takdir besar yang mempersiapkan lahirnya peradaban Islam di Eropa. Andalusia menjadi tempat bertemunya peradaban Timur dan Barat dalam satu wadah yang bercahaya dengan ilmu dan kebijaksanaan. Al-Maqqari menulis bahwa setelah beberapa tahun berlalu, Merida menjadi salah satu pusat seni dan arsitektur yang menonjol. Banyak bangunan lama peninggalan Romawi yang dipugar dan dihiasi dengan kaligrafi Arab serta pola geometris khas Islam. Di kota itu juga berkembang seni musik dan sastra yang kelak menjadi ciri khas Andalusia. Para penyair dari Afrika Utara datang untuk tinggal di Merida dan menulis syair-syair yang memuji keindahan kota serta kemakmuran di bawah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan di medan perang hanyalah awal, sementara kemenangan sejati adalah keberhasilan membangun masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Sejarawan modern dari kalangan Muslim menilai bahwa Perang Merida memperlihatkan model penaklukan Islam yang beradab dan teratur. Tidak ada pembalasan terhadap musuh yang telah menyerah. Tidak ada kebijakan yang menindas agama lain. Sebaliknya, masyarakat non-Muslim diberi tempat untuk hidup berdampingan secara damai di bawah perlindungan hukum Islam. Inilah yang menjadikan Andalusia berbeda dari banyak wilayah lain yang ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di masa lampau. Prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam pemerintahan Islam membuat banyak daerah yang ditaklukkan justru berkembang pesat, bukan hancur, seperti yang sering terjadi di wilayah lain akibat perang. Para penulis sejarah juga menekankan bahwa Perang Merida memiliki pengaruh moral yang besar bagi pasukan Islam sendiri. Mereka belajar bahwa kesabaran, keikhlasan, dan disiplin jauh lebih kuat daripada kekerasan dan keserakahan. Musa bin Nusyair selalu mengingatkan tentaranya agar tidak sombong setelah kemenangan, karena semua keberhasilan hanyalah pertolongan dari Allah. Ia mengajarkan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan adalah amanah yang harus dijaga, bukan rampasan yang boleh dikuasai sesuka hati. Nilai inilah yang kemudian menjiwai pemerintahan Islam di Andalusia selama berabad-abad. Dengan berjalannya waktu, ketenangan yang tercipta di Merida memberi peluang bagi munculnya para cendekiawan Muslim yang membawa perubahan besar dalam bidang ilmu dan filsafat. Dari kota itu, muncul generasi yang berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, astronomi, dan kedokteran yang kelak menyinari seluruh Eropa. Semua itu bermula dari fondasi yang diletakkan oleh Musa bin Nusyair dan para penakluk yang beriman pada tahun 713. Bagi sejarawan Muslim, Perang Merida bukan hanya pertempuran antara dua kekuatan duniawi, tetapi juga benturan antara kezaliman dan keadilan, antara kegelapan dan cahaya ilmu, yang akhirnya dimenangkan oleh cahaya kebenaran. Seiring berjalannya waktu, kemenangan kaum muslimin di Merida menjelma menjadi fondasi awal bagi lahirnya tatanan sosial baru di bagian barat Al-Andalus. Para sejarawan Muslim menggambarkan masa ini sebagai permulaan dari era keemasan yang ditandai dengan perubahan menyeluruh dalam cara hidup masyarakat. Setelah masa perang berlalu, rakyat mulai merasakan buah dari pemerintahan yang berlandaskan keadilan. Hukum Islam yang diterapkan tidak hanya menjadi alat kekuasaan,
melainkan menjadi pelindung bagi semua golongan, baik Muslim maupun non-Muslim. Qadhi yang diangkat di kota itu bertugas menyelesaikan sengketa dengan cara damai, mengedepankan musyawarah dan bukti, bukan tekanan atau kekerasan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, banyak warga Kristen yang datang secara sukarela untuk meminta keadilan di pengadilan Islam, karena mereka tahu keputusan yang diberikan tidak akan berat sebelah. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Idzari dan Ibnu Al-Qutiyah juga menulis bahwa penaklukan Merida menandai peralihan besar dalam hubungan antara kaum Arab dan bangsa Berber. Pasukan Berber yang sebelumnya hanya berperan sebagai pembantu dalam ekspedisi Musa bin Nusyair, kini mulai mendapat tempat terhormat. Mereka diberi hak untuk memiliki tanah dan berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Kebijakan ini memperkuat rasa persaudaraan antara sesama Muslim tanpa membedakan asal suku. Banyak di antara mereka yang kemudian menetap di wilayah barat Andalusia dan membangun permukiman baru di sekitar Merida. Dari sinilah muncul komunitas Islam yang kokoh dan menjadi benteng pertahanan bagi daerah-daerah sekitarnya. Kedamaian yang tercipta setelah perang juga membuka pintu bagi kemajuan ekonomi. Sungai Guadiana yang mengalir di dekat Merida dijadikan jalur penting untuk mengangkut hasil pertanian dan barang dagangan. Para pedagang Arab membawa rempah-rempah, kain, dan logam mulia dari Afrika Utara, sementara penduduk lokal menukar hasil bumi seperti gandum, minyak zaitun, dan madu. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya menghidupkan pasar, tetapi juga memperkaya masyarakat dengan pertukaran budaya dan pengetahuan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa pasar Merida menjadi salah satu yang paling ramai di barat Andalusia. Di sana berbagai bahasa terdengar berdampingan, Arab, Latin, dan Berber, tanda bahwa masyarakat hidup dalam suasana keterbukaan dan saling menghargai. Selain menjadi pusat ekonomi, Merida juga berkembang sebagai tempat penyebaran dakwah Islam. Para ulama dan dai dari Afrika Utara berdatangan untuk mengajarkan ajaran tauhid kepada penduduk setempat. Mereka tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam, melainkan berdakwah dengan akhlak yang baik, dengan mencontoh sifat sabar dan kasih sayang. Penduduk yang tertarik pada ajaran Islam biasanya datang ke masjid untuk mendengarkan pelajaran tafsir dan hadis. Dari proses inilah banyak orang lokal yang akhirnya memeluk Islam dengan kesadaran penuh. Perubahan ini berlangsung secara bertahap dan damai, tanpa kekerasan atau pemaksaan. Dalam catatan Ibnu Khaldun, disebutkan bahwa Islam menyebar di wilayah itu bukan karena pedang, tetapi karena kebenaran dan keindahan ajarannya. Dalam bidang kebudayaan, pengaruh Islam membawa angin segar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesenian di Merida. Gaya arsitektur Romawi yang masih tersisa tidak dihapus, tetapi dikembangkan dengan sentuhan Islam. Lengkungan-lengkungan batu dihiasi ukiran kaligrafi dan pola bintang yang melambangkan keagungan Allah. Rumah-rumah dibangun dengan taman di bagian dalam, meniru gaya rumah di Damaskus dan Kairuan. Suasana kota menjadi lebih tertata dan indah. Beberapa sejarawan menyebut bahwa pembangunan di Merida menjadi contoh pertama penerapan gaya arsitektur Islam di barat Eropa. Dari sinilah kemudian lahir gaya arsitektur khas Andalusia yang kelak terlihat di Cordoba, Sevilla, dan Granada. Para ilmuwan Muslim yang datang ke Merida mulai mempelajari peninggalan ilmiah bangsa Romawi yang masih tersimpan di kota itu. Mereka meneliti saluran air, jembatan, dan teknik bangunan yang digunakan oleh insinyur Romawi. Pengetahuan ini kemudian digabung dengan sains Islam yang sedang berkembang pesat di dunia timur. Hasilnya adalah kemajuan teknologi dan pertanian yang menjadikan Andalusia sebagai negeri makmur. Banyak catatan sejarah Islam yang menyebut bahwa para insinyur Muslim memperbaiki sistem irigasi di sekitar Merida dengan menggunakan metode dari Mesir dan Syam. Hal ini membuat pertanian menjadi produktif dan kota itu dikenal sebagai lumbung pangan bagi wilayah barat Andalusia.
Merida juga dikenal sebagai tempat di mana muncul generasi baru pemimpin lokal yang dibesarkan di bawah pendidikan Islam. Mereka tumbuh dengan semangat ilmu dan pengabdian kepada umat. Dalam catatan Ibnu Hayyan, disebutkan beberapa tokoh dari keturunan penduduk asli yang kemudian menjadi qadhi dan pejabat pemerintahan Islam. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai rakyat jajahan, melainkan sebagai bagian dari satu kesatuan umat yang memiliki tanggung jawab menegakkan keadilan. Perubahan sosial semacam ini menjadi salah satu keberhasilan terbesar Islam di Andalusia. Kisah-kisah tentang keadilan pemerintahan Islam di Merida menyebar ke berbagai daerah. Banyak utusan dari kota lain datang untuk mempelajari sistem administrasi dan keuangan yang diterapkan di sana. Mereka kagum melihat bagaimana pajak dikumpulkan dengan jujur. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan sarana umum. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan karena para pejabat diawasi langsung oleh qadhi dan ulama. Jika ditemukan kecurangan, maka pelaku akan dihukum tanpa memandang statusnya. Prinsip ini menjadikan rakyat percaya penuh kepada pemerintah dan bersedia bekerja sama dalam membangun negeri. Bagi para sejarawan Muslim, keberhasilan yang lahir setelah Perang Merida membuktikan bahwa Islam membawa sistem hidup yang sempurna. Tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menata ulang peradaban manusia. Kota yang dulunya penuh pertumpahan darah berubah menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Islam terletak pada keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Ketika keduanya berjalan seiring, maka rahmat Allah akan turun dan masyarakat akan hidup dalam kedamaian. Dalam pandangan spiritual para ulama Andalusia, kemenangan di Merida juga memiliki makna yang lebih dalam. Mereka memandangnya sebagai simbol kemenangan iman atas kebodohan dan kezaliman. Musa bin Nusyair dan para pasukannya bukan hanya membuka gerbang kota, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran ilmu dan cahaya hidayah di bumi barat. Dari titik inilah, gelombang ilmu pengetahuan Islam mulai bergerak ke arah barat Laut Eropa, membawa dampak yang terasa hingga berabad-abad kemudian. Kemenangan ini menjadi bukti nyata bahwa setiap perjuangan yang dilandasi keikhlasan akan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi, sebagaimana yang terjadi di Merida, kota yang pernah menjadi medan perang, lalu berubah menjadi mercusuar peradaban Islam di Andalusia. Ketika generasi pertama pemerintahan Islam di Merida telah mapan, semangat pembangunan terus berlanjut ke masa-masa sesudahnya. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa kota ini perlahan beralih dari simbol kemenangan militer menjadi pusat kebangkitan ilmu pengetahuan dan peradaban. Setelah stabilitas politik tercapai, perhatian umat Islam beralih kepada kemajuan pendidikan, peradilan, dan ekonomi. Gubernur-gubernur yang ditunjuk setelah Musa bin Nusyair melanjutkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan dan penguatan moral masyarakat. Mereka menempatkan ulama sebagai penasihat utama, sebab diyakini bahwa pemerintahan yang tidak disinari ilmu agama akan mudah terjerumus ke dalam kezaliman. Dengan demikian, hubungan antara penguasa dan ulama menjadi harmoni yang kokoh di Merida, menjadikan kota itu salah satu contoh pemerintahan ideal pada masa penaklukan awal Al-Andalus. Ibnu Khaldun dalam analisis historisnya menyebut bahwa Merida menjadi madrasah pertama bagi kaum muslim di barat semenanjung Iberia. Dari kota inilah konsep administrasi Islam diperkenalkan ke berbagai wilayah lainnya. Struktur pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip amanah dan syura. Para pejabat diwajibkan melaporkan kekayaan pribadi mereka sebelum dan sesudah menjabat, agar tidak ada penyalahgunaan harta umat. Mekanisme ini menunjukkan kematangan sistem birokrasi Islam sejak masa awal. Penduduk yang non-muslim pun mendapat hak mengajukan keluhan terhadap aparat, dan keluhan itu akan disidangkan secara terbuka di hadapan qadhi. Sistem yang adil ini
membuat masyarakat merasa aman dari penindasan dan menumbuhkan loyalitas kepada pemerintahan Islam. Selain menjadi pusat administrasi, Merida juga mulai dikenal sebagai tempat lahirnya tradisi ilmiah Islam yang menggabungkan rasionalitas dan spiritualitas. Di masjid utama kota itu sering diadakan majelis ilmu yang membahas tafsir, hadis, dan fikih. Namun di sisi lain juga membicarakan ilmu bumi, perbintangan, dan kedokteran. Para ulama tidak menolak pengetahuan lama peninggalan Romawi dan Yunani, tetapi menyeleksinya dengan kaidah syariat. Mereka memandang ilmu sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah. Kebiasaan menulis dan berdiskusi mulai tumbuh, dan dari Merida muncul generasi pertama penulis Arab Andalusia yang merekam sejarah awal penaklukan dengan bahasa indah dan akurat. Di bidang sosial, pemerintah Islam memperkenalkan sistem zakat dan wakaf untuk membantu kaum lemah. Lahan-lahan subur di sekitar Merida dijadikan sumber pendapatan bagi Baitul Mal yang hasilnya disalurkan kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim. Tidak hanya itu, beberapa orang kaya dari kalangan Muslim maupun non-Muslim turut mewakafkan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum. Wakaf digunakan untuk mendirikan rumah sakit dan madrasah. Para dokter Muslim memberi pengobatan gratis kepada rakyat, sementara ulama mengajarkan baca tulis kepada anak-anak tanpa imbalan. Keadaan ini menumbuhkan semangat persaudaraan yang tidak dibangun di atas kesamaan suku, tetapi pada rasa kemanusiaan yang dilandasi iman. Perkembangan budaya di Merida berjalan cepat. Musik dan syair berkembang dengan corak Islami yang penuh makna spiritual. Penyair-penyair awal Andalusia banyak menulis tentang keindahan alam sekitar Merida, tentang sungai yang jernih, kebun zaitun, dan kedamaian hidup di bawah pemerintahan Islam. Tema-tema tersebut menunjukkan bagaimana suasana hati masyarakat yang telah berubah dari ketakutan menjadi ketentraman. Dalam catatan Al-Maqari, bahkan disebutkan bahwa penduduk Merida memiliki tradisi tahunan berupa perayaan syukur setelah panen, yang diisi dengan pembacaan puisi dan doa bersama. Hal ini menunjukkan adanya perpaduan budaya lokal dengan semangat Islam tanpa menghapus jati diri masyarakat. Dalam bidang arsitektur, perkembangan yang terjadi di Merida menjadi tonggak penting bagi seni bangunan Islam di Barat. Para tukang dan insinyur Muslim memanfaatkan sisa-sisa struktur Romawi untuk membangun gedung pemerintahan dan masjid. Mereka menciptakan gaya baru dengan menambahkan kubah dan mihrab yang indah. Bangunan-bangunan itu tidak hanya megah, tetapi juga efisien dalam penggunaan ruang dan cahaya. Seni kaligrafi mulai menghiasi dinding dan gerbang kota. Tradisi menulis ayat-ayat Al-Quran di ruang publik bertujuan agar masyarakat selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Pengaruh gaya Merida kemudian tersebar ke Cordoba dan menjadi cikal bakal kemegahan arsitektur Islam di seluruh Andalusia. Pada masa berikutnya, Merida menjadi titik pertemuan antara ilmuwan Muslim dan cendekiawan Kristen yang tertarik mempelajari ilmu dari dunia Islam. Di bawah pemerintahan Islam, tidak ada larangan bagi non-Muslim untuk belajar. Bahkan beberapa pendeta Kristen ikut menghadiri majelis ilmu dan menerjemahkan karya-karya Arab ke bahasa Latin. Kolaborasi ini melahirkan proses pertukaran intelektual yang luar biasa. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kegiatan semacam ini merupakan salah satu sebab mengapa ilmu pengetahuan Islam kemudian berpengaruh besar terhadap kebangkitan Eropa di masa mendatang. Di sisi lain, pemerintahan Islam di Merida juga menghadapi beberapa tantangan. Ada usaha pemberontakan kecil dari sisa-sisa bangsawan Visigot yang masih menolak kekuasaan Islam. Namun, mereka tidak mendapat dukungan besar karena rakyat sudah menikmati keadilan dan kesejahteraan. Musa bin Nusyair dan para penerusnya menumpas pemberontakan itu tanpa kekejaman, melainkan dengan menawarkan pengampunan bagi siapapun yang mau kembali hidup damai. Pendekatan yang penuh kebijakan ini membuat konflik tidak berkembang menjadi perang panjang. Dalam pandangan ulama Andalusia, tindakan semacam itu
menunjukkan kedewasaan politik dan kekuatan iman yang tinggi. Kejayaan Merida tidak hanya diukur dari kemakmuran duniawi, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang tertanam dalam masyarakatnya. Para sejarawan Muslim menggambarkan kehidupan rakyat yang bersahaja, jauh dari sifat tamak dan permusuhan. Mereka meneladani ajaran para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejujuran, amanah, dan saling tolong-menolong. Para pedagang berdagang tanpa menipu, para pejabat memimpin tanpa sombong, dan para ulama mengajar tanpa pamrih. Kondisi ini menjadikan Merida sebagai gambaran kecil dari cita-cita Islam tentang negeri yang diberkahi. Setelah masa Musa bin Nusyair berakhir, generasi baru pemimpin Andalusia tetap mengenang jasa-jasanya di Merida. Nama kota itu disebut dalam khutbah dan pelajaran sejarah sebagai simbol kemenangan yang membawa cahaya ilmu dan keadilan. Banyak penulis Muslim menilai bahwa bila tidak ada kemenangan di Merida, mungkin penyebaran Islam di barat Eropa tidak akan berjalan semudah itu. Dari kota itulah jalur pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan Islam terbentuk. Ia menjadi pintu bagi kemajuan Andalusia yang gemilang pada masa Umayyah di Cordoba. Bagi para sejarawan Muslim, kisah Merida adalah contoh bagaimana Islam membangun peradaban dengan kesabaran, ilmu, dan kasih sayang. Kota yang dulunya benteng keras kaum Visigot berubah menjadi taman ilmu dan kedamaian. Dari sanalah muncul keyakinan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah, tetapi juga sistem hidup yang mampu membangun masyarakat beradab. Perang Merida memang telah berakhir pada tahun 713. Namun, semangat yang lahir darinya tetap hidup berabad-abad kemudian, menjadi pelita yang menerangi sejarah panjang Andalusia hingga masa kejayaannya yang paling gemilang.